Kalian, ruh itulah hakikatnya diri manusia yang sebenar-benarnya. Catat ini kalimat ini. Ruh itulah hakikatnya diri manusia yang sebenar-benarnya. Diri manusia yang sesungguhnya, hakikatnya manusia di ruh itulah dia. Kenapa? Ruh adalah nur cahaya yang paling tinggi, yang dibaluti dengan beberapa lapisan pakaian sebelum diturunkan ke alam dunia ini. Agar apa? Agar jasad tidak terbakar. Kalau dia mentah misalnya, ruh tuh langsung diembuskan kepada Allah, wah terbakar jasad kita, nggak mampu. Makanya ada dilapisi. Maka ibaratnya itu sinar panasnya matahari itu ketika langsung, kalau dia langsung menyorot tanpa lapisan-lapisan bumi ini, langsung terbakar bumi ini. Yang sedangkan dilapisin aja pun ada yang aspalnya mencolot, gosong, apalagi nggak dilapisin. Maka pantaslah dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-insanu sirrihi wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku itu adalah rahasia manusia itu. Maka jawabannya itu, keterangannya, ruh itulah rahasia manusia. Sehakikatnya mandiri manusia itu yaitu. Saya buka lagi rahasianya. Maka ruh itu mempunyai tempat di setiap daerah ketika ia berada di dalam jasad. Ingat ini. Ketika di dalam jasad. Nanti kita terangkan. Maka setiap kita ini yang ingin mengenal sampai mengenal Allah dan mengenal diri, wajib untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengolah setiap lapisan-lapisan tersebut agar terungkaplah, tersingkap baginya yang namanya rahasia itu. Kenali dirimu dengan merenungkan ke dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Kalau kita ingin mengenal diri kita, maka renungkan ke dalam diri kita, jangan di luar diri kita. Kalau kita ingin mengenal diri, nggak perlu kita melihat diri orang lain, ya masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan nggak sempat kita untuk melihat diri orang lain. Kalau kita sudah mengenali diri kita dan kita sudah merenungkan masuk ke dalam diri kita, pasti nantinya kita akan mengenali Tuhan. Tuhan itu yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa dalil, dan tanpa perantaran. Maka carilah rahasia alam dirimu sendiri, sehingga berjumpa dengan air daripada alam malakut, alam jabarut, dan akhirnya sampai kepada alam lahut. Dan itu tujuannya akan menyaksikan kembali, mengulang sebagaimana diri kita dihimpun bertasbih di alam lahut, menyaksikan sebagaimana diri kita bersaksi akan diri ketuhanan. Alastu birabbikum, kata Allah, dan seluruh manusia di alam lahut itu bala syahidna, bala syahidna. Adakah aku ini Tuhanmu?
Bahkan kami menyaksikan, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan, itu bahasa hakikatnya. Bahkan kami menyaksikan. Itu kalau sudah kenal diri dan masuk kepada diri. Maka bagi siapa yang telah sampai ke alam ini, ia akan mengambil ilmunya terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Maka dikatakan di dunia ini beribadah minallah, lillahi, wabillah. Lantas apa jawaban maksud kita melihat diri Allah itu? Melihat diri Allah di alam ini tuh, di alam johir ini, dunia itu dengan af'al, dengan sifat dan dengan asma. Dan bermusyahadah dengan zatnya di alam lahut. Maka ada wali-wali Allah ataupun orang-orang para arid billah yang sudah sampai kepada tahap mengenal diri ini, ada kalanya mereka itu lebur, panah. Penglihatannya di alam dunia ini ketika mentajalikan rahasianya, sehingga tiada yang dilihatnya kecuali Allah semata-mata. Lantas kalau kita menggunakan akal logika kita, ya benar, apa yang bukan Allah? Kalau sudah kita lisan kita, hati kita, la ilaha illallah. Lisan, zikir, Allah, hati, Allah, jantung, Allah, mata, Allah, bulu, Allah, rambut, Allah, telinga, Allah, hidung, Allah, semuanya berzikir Allah. Apa yang bukan Allah? Kemanapun kita menghadap Allah, mana yang bukan Allah? Apalagi kita memandangnya dengan hati yang basirah. Maka kalau kita ingin mengenal diri kita, renungkan, lihat ke diri kita, kedalaman diri kita, jangan kedalaman diri orang lain, gak sempat. Makin merusak kalau kita melihat diri orang lain. Diri kita yang kita lihat. Sehingga kita tidak sempat untuk melihat boroknya, kotornya diri orang lain itu. Mau sampai kapan, sampai kiamat pun kalau kita masih melihat kotoran orang lain dan kita cemoohkan, jangan harap kita bisa mengenal diri kita sendiri, apalagi diri Allah. Maupun bertahun-tahun, berpuluh tahun, ataupun belajar kepada mursyid yang beken sama sekalipun, kalau diri kita masih melihat diri orang lain, tapi kiamat pun nggak akan bisa kenal kita kepada Allah dan diri kita. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita maksud minta doa kepada Allah 17 kali sehari semalam yang kita minta kepada Allah di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, supaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka itulah diperlukan yang selama ini kita kaji, toharonya, istinjaknya, bukan hanya sekedar johirnya saja. Kadang kita bisa bersih memang ketika kita buang air kecil, bersihlah itu kelamin kita bersihkan, bersihlah dubur kita, najis-najis itu kotoran yang kita baru kita buang. Tapi kita tuh lupa untuk membersihkan, mengistinjai hati kita, batin kita.